Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Seharusnya setelah kalah kan introspeksi. Kenapa kita kalah? Memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati, hak prerogatif. Dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mega. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh, benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Dan semua kader-kader tidak boleh melawan, harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan Jujurnya sih masih ambigu, Pak. Yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh, Pak? Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Bu Mega untuk Mencegah, memitigasi. Iya. Ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Justru PDIP kuat sampai Pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, bayangkan nih, kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu, tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Kalau ada yang mengusulkan, berhak. ya itu masih anggota. Tanpa harus ada proses judicial. Bukan mustahil itu. PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Tuh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Makin banyak itu digerogoti, bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Kali ini saya ada video yang sangat menarik ya untuk kita simak bersama, di mana ada statement dari pendiri PDIP yang juga merupakan teman Megawati yang terang-terangan menguliti bobrok dari PDIP dan Megawati ya. Kita tahu bersama Pak Jokowi sedang menjadi bulan-bulanan orang-orang PDIP, di mana dia diserang habis-habisan ya, diolok-olok dan sebagainya. Dan kalau kita simak penjelasan dari pendiri PDIP ini, berbanding terbalik ya dengan orang-orang PDIP yang selalu mengolok-olok dan menjelek-jelekan Pak Jokowi, karena dia tahu betul bagaimana sikap dan karakter dari Megawati. Oke, tanpa lama basa-basi ya, dan seperti apa statementnya, mari kita simak saja video berikut ini. Saya juga kebetulan saya dulu dengan Ibu Mega sebagai pendiri PDIP. Jadi saya mengerti banget lah apa yang ada di benak Ibu Mega dan kondisi PDIP dari awal. Tapi saya waktu itu keluar karena membentuk sebuah gerakan pembaruan. Ya, semua orang pun dipecat yang ingin melakukan pembaruan setelah Megawati kalah Pilpres. Ya, 2004 2005. Ya, seharusnya setelah kalah kan introspeksi. Kenapa kita kalah? Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat. Harus tegak lurus sekarang ini. Kalau dulu tidak terlalu, karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega sebagai teman gitu. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Dulu yang selain Bang Les kan ada Sofyan, Eros Jarot, Sofyan segala, Pak Abdul Majid. Ya, jadi memang kita
banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal ini kita lihat sejarahnya dulu. Oke. Ya. Kalau saya lihat ya waktu sebelum pencapresan ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, masih di bawah Padahal terus. spanduk baliho ada di mana-mana, udah ya. lihat. Kepak sayap kebinekaan. Itu sudah nampak lah, Ya, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi, bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri, ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Betul. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI. Kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya, supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya, dia pakai orang, pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati hak prerogatif, dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mega. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan, mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan, mulai mengangkat Mas Ganjar, ya, dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar, ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Ya. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya, dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu. Sedangkan orang-orang yang pintar
dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh, benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya orang Solo kan begitu ya kan. Nah akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis tuh ada advantage ya, bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan? Ya. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak di situ. Tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya. Ya, jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Ya, betul. Sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno, kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah, setelah menang Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing Petugas partai sing mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya. Ya, dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah barulah keluar itu pemecatan. Nah kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, jadi saya lihat kalau masalah yang sekarang dinarasikan, ya, Jokowi pengkhianat besar. Ya, tapi kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Kalau masalahnya setelah dipecat PDIP, seperti Anda dihukum gitu loh kan oleh Mahkamah Agung, koruptor. Orang lain tidak mau telepon Anda, bertemu Anda juga tidak mau, menjadi pesakitan gitu ya. Pesakitan. Tetapi Jokowi disambut oleh partai-partai lain bukan sebagai pesakitan, bahkan membuka pintu kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai tersebut bisa akan menang nanti 2029. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah, yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat, ya, bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat, karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini bisa mecat presiden loh, gitu loh, mantan presiden aku pecat, jadi saya jauh lebih tinggi gitu. Nah, terus ada lagi narasi kedua,
demokrasi dirusak. Ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh. Walaupun ceritanya kita nggak tahu ya, cerita yang sesungguhnya, apakah Prabowo yang minta ya kan, Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan, partai-partai juga bisa menolak. Jadi apakah mereka itu benar taklid sama Jokowi juga enggak kan? Ya. Nah jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sapa? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong, ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih, atau, ya kan? Tapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, ya capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu, kan ngawur, Mas. Ya kan? Nah itu harus dirubah. Pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas, KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Ada kesempatan kalau ada mau kesempatan. Gitu ya. Kalau tapi ketika menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik, ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya, baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya, teman-teman saya, dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ini adalah gambar besar, gambar besarnya. Gambar besar dan berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh.